Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, pemirsa yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Bapak dan Ibu yang ada di rumah? Saya berharap dan saya berdoa buat Bapak dan Ibu supaya selalu sehat, sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Para pemirsa yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berjumpa dengan jemaat keliling kecil Barawai Cup dan saya sebagai pendeta jemaat, Pendeta Martin Kalo STH dari Jemaat Keliling Kecil Barawai Cup dalam lingkup Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terdapat dalam Bilangan pasal 11 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari saya ajak Bapak dan Ibu semua para pemirsa yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita minta hikmat Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa, karena kasih karunia daripada Engkau sehingga kami pada saat ini dalam sehat walafiat. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus, kami akan membaca bagian daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kepada Engkau Bapa, urapi kami semua Tuhan Yesus, terutama buka hati pikiran kami masing-masing agar apa yang kami baca pada hari ini boleh memberkati kami semua, terutama sebagai hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba tidak punya kekuatan apa-apa atau kepintaran, tapi hamba percaya Bapa, ketika Engkau memberkati mulut bibir hati hamba, apa yang hamba katakan sebentar Bapa boleh memberkati hamba dan kami semua yang mendengar lewat siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami percaya Engkau siap menolong kami. Amin. Ya, Bilangan 11 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15 berkata kepada kita demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkullah dia seperti pak pengasuh memangku anak menyusuh, berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dan dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Para pemirsa yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari Bilangan pasal 11 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15, pasti kita bertanya ketika membaca bagian firman Tuhan ini, mengapa seorang pemimpin yang hebat bisa berkata demikian? Kalau kita lihat secara baik, Bilangan pasal 11 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15 ini, yang pertama dari perkataan Musa bahwa Musa merasa diperlakukan oleh Allah secara buruk. Itu bisa lihat ayat 11. Dan Musa merasa bahwa dia tidak mendapat kasih karunia daripada Allah. Ayat yang ke-12, Musa berbantah dengan Tuhan tentang tugas dan tanggung jawab. Musa merasa bahwa dia yang harus bertanggung jawab terhadap 600.000 bangsa Israel ini.
Musa merasa tidak mampu memberi daging atau lauk pauk kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel meminta daging atau lauk pauk kepada Musa untuk dimakan. Bahkan Musa merasa tidak mampu lagi memimpin bangsa Israel. Dia menyerah. Seorang pemimpin sekaliber Musa bisa menyerah atas situasi yang dia lihat ataupun apa yang dia alami. Lebih parah lagi, ia menyuruh Tuhan untuk membunuhnya. Lihat ayat 15 dari bagian bahan bacaan kita tadi. Ini berarti bahwa dari bagian bahan bacaan kita Bilangan pasal 11 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15 ini berbicara tentang keputusasaan. Nah, saya berikan tema dari bagian bahan bacaan kita ini. Bagaimana cara kita menghadapi masalah di saat kita menghadapi keputusasaan. Apakah Anda putus asa? Apa yang Anda alami? Dan Anda alami seperti Musa. Bagaimana cara keluarnya? Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya, saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Musa putus asa karena ada sebab. Musa putus asa karena apa yang dia lihat. Bisa kita lihat itu pada ayat-ayat sebelumnya. Mulai dari ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Rupanya bangsa yang Musa pimpin ini, bangsa yang sudah meninggalkan Mesir, tapi hati dan angan-angan dan pikiran mereka masih ada di Mesir. Ya, tubuh mereka memang ada di padang gurun. Tapi roh mereka masih ada di Mesir. Rupanya di Mesir mereka teringat tentang makanan yang ada di sana. Tentang mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Bahkan mereka menangis karena mereka melihat situasi mereka, yaitu badan mereka mulai kurus. Lihat ayat-ayat sebelumnya. Mereka bosan dengan makanan yang mereka terima, yaitu manna. Yang boleh saya katakan, bangsa ini kecewa mengikuti Musa. Dan itu bukan hanya 1, 2, atau 3 orang. Tetapi ada 600.000 orang yang kecewa dan menangis. Lihat pada ayat yang ke-21. Nah, para pemirsa yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah. Kalau melihat situasi, membaca bagian firman Tuhan ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10 ini, rupanya bangsa ini adalah bangsa yang tidak tahu mengucap syukur. Bangsa ini adalah bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Sudah dikeluarkan dari perbudakan di Mesir, tapi realitas yang Musa terima tidak demikian. Ya, perasaan mereka ketika mereka menjadi budak di Mesir, mereka masih memikirkan tentang makanan yang mereka rasakan setiap hari, yaitu daging yang melimpah, makan roti yang besar. Sementara di padang gurun mereka hanya mendapatkan apa yang namanya roti yang disebut manna. Ya, manna itu menurut Alkitab cuma sebesar ketumbar. Jika mereka di Mesir makan daging berlimpah-limpah, di padang gurun mereka hanya makan manna dengan burung puyuh. Mereka protes kepada Musa.
Ketika mereka protes kepada Musa, akhirnya juga mereka protes kepada Tuhan. Karena apa? Musa yang memimpin bangsa ini. Apa yang terjadi ketika mereka protes kepada Musa di depan kemah mereka? Alkitab mengatakan pada ayat yang ke-11 di situ bahwa Allah murka. Allah murka artinya apa? Allah marah. Bangsa ini tidak tahu berterima kasih. Bangsa ini tidak tahu mengucap syukur. Nah, kita belajar dari bagian bahan bacaan kita ini. Tuhan paling tidak senang orang yang tidak tahu mengucap syukur. Dan orang yang tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih, itu adalah orang yang suka mengeluh seperti bangsa ini. Orang biasanya suka mengeluh atas hidup ini karena hidupnya tidak bahagia. Sebab orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengucap syukur. Para pemirsa yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita. Berkat sedikit, berkat banyak. Tidak saja untung besar, untung kecil pun kita harus mengucap syukur. Dan orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang dihargai dan disayangi oleh Tuhan. Nah, hari ini Bapak dan Ibu saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika keadaan kita sekarang ini, sudahkah Bapak dan Ibu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus? Nah, kembali kepada bahan bacaan kita tadi, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Sebagai pemimpin, pembawa rombongan yang besar, melihat 600.000 orang, rombongan yang besar ini, Musa merasa putus asa. Mereka jenuh karena ia menanggung beban seorang diri, dan itu yang dirasakan oleh Musa. Karena menanggung beban yang penat dan ketidakmampuan mengatasi persoalan yang ia hadapi atau yang ia lihat, tidak ada jalan lain, ia tumpahkan kepada Tuhan. Lihat ayat 15. Ini mau menandaskan kepada kita, engkau hebat, engkau pintar, engkau jago, punya pengalaman. Ada keterbatasanmu. Apa yang kita dapat dari Musa? Belajar untuk berbagi beban. Belajar berbagi persoalan kepada Tuhan. Apa yang kemudian terjadi? Bila kita membaca pada ayat-ayat berikutnya, semua persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini maupun yang dihadapi oleh Musa terjawab semuanya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemirsa dimanapun saudara berada, nah, apa yang sedang Anda alami? Apa yang sedang Anda lihat? Apakah Anda mengalami hal yang sama seperti Musa? Kalau boleh, sebagai pemimpin, ketika engkau melihat sesuatu masalahmu, pergumulanmu ketika engkau menjadi pemimpin, kau boleh kecewa dengan orang yang engkau pimpin. Kau boleh kecewa pendapat atas orang lain, atas apa yang engkau lakukan. Kau boleh kecewa
atas penilaian hasil kerjamu. Kau boleh kecewa dengan orang yang kau temui. Tapi satu hal, jangan pernah kecewakan Tuhan. Sebagai pemimpin, kau diremehkan. Sebagai pemimpin, engkau tidak dihargai. Tapi tahukah engkau dipercaya oleh Tuhan? Kamu mungkin tidak bisa memimpin orang lain. Kamu mungkin tidak mampu. Tapi ingat, Tuhan yang memilih kamu. Tuhan yang mempercayai saudara. Tuhan yang memilih kamu. Ketika Ia memilih kamu, Ia juga yang akan menyertai kamu. Ketika Ia menyertai kamu, sudah pasti Dia akan memberikan petunjuk buat kamu. Oleh sebab itu, jangan berhenti selalu berbagi dengan Tuhan seperti Musa. Para pemirsa yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudaraku kekasih, dimanapun Anda berada, setiap anak-anak Tuhan, apapun yang kita alami, atau apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kita, Tuhan berjanji tidak akan pernah melupakan kita selama-lamanya. Mungkin kita merasa Tuhan pada saat ini sembunyi atau tidak menyapa kita. Sampai saat ini, Tuhan masih tetap melihat apa yang kita lakukan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Lihat kisah bagian bahan bacaan kita. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita semua. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan sempit, putus asa. Sama seperti Musa. Tuhan selalu menyertai engkau. Dalam kebimbanganmu, Dia akan siap selalu menolongmu. Nah, bangkit saat ini untuk tidak takut melihat masalah. Jangan putus asa melihat persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Karena Tuhan tidak pernah diam atas masalah dan persoalan setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati bagian firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala buat bagian firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk bagian firman-Mu Tuhan Yesus. Kami belajar pada saat ini dari hamba-Mu Musa yang Engkau pakai, yang Engkau utus. Ketika ia menghadapi persoalan dan pergumulan yang ia hadapi Tuhan, ia tidak kuat, ia tidak mampu. Tapi ia memperkatakan semuanya persoalan dan pergumulannya itu ke hadapan Engkau. Dan Engkau memberikan jalan keluar. Hari ini Bapa, kami belajar bahwa setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi, ketika kami menyampaikan kepada Engkau Bapa, Engkau siap menjawab. Materaikan itu dalam setiap anak-anak-Mu, supaya ketika menghadapi persoalan dan pergumulan, tidak ada lagi apa yang namanya keputusasaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Amin. Demikianlah pelerungan dari Pendeta Martin Kalo, dan terima kasih bagi Anda yang mengikuti. Dan pada akhirnya saya ucapkan shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.